We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Pak Roni Narung, seorang fotografer di Jogja. Selamat malam. Selamat malam. Pak Roni sering menulis beberapa tulisan dan juga menulis beberapa perasaan, isi hati tentang hasil-hasil fotografinya. Bapak pernah menulis, hiduplah dengan bahagia, pohon kehidupanmu tidak boleh mati hanya karena kehilangan sehelai daun, Pak. Ya. Apakah kita hanya bisa merelakan daun-daun tersebut berjatuhan, Pak? Silakan, Pak. Sebenarnya enggak, itu sebenarnya dari peristiwa pribadi sih. Pengalaman pribadi. Jadi kemarin kita kan sering kumpul, ada grup gitu ya Pak ya. Ini saya pengalaman dari grup sih sebenarnya. Saya ikut grup, ternyata di situ kekompakan itu nggak ada. Tujuannya tuh jadi apa yang disepakati tiba-tiba berubah. Nah, terus akhirnya saya keluar ya, terus kan teman-teman agak gimana itu tuh, saya menulisnya itu. Jadi ya tanpa saya, kamu tetap bahagia. Ya, semacam itu ya, saya tuliskan di IG itu. Jadi tidak ada saya pun kalian tuh tetap bisa bergerak karena seniman-seniman tuh Pak waktu di grup itu. Karena perbedaan prinsip ternyata ya karena seniman itu kan egonya besar gede gitu ya. Ternyata saya nggak sreg gitu. Nah, saya keluar, saya nulis gitu. Sebenarnya lebih ke situ sih pengalaman pribadi. Oke. Pak Roni juga menulis hidup adalah ombak, Pak. Apa memang begitu adanya, Pak? Ya sih memang. Apakah selalu keras naik dan turun, dan bagaimana kita harus menyikapinya? Silakan, Pak. Nah, itu juga dari pengalaman itu saya melihatnya dari pengalaman ketika saya motret di mana-mana ya. Jadi saya melihat ternyata pernah saya ke pasar, ke laut itu ternyata tuh hidupnya seperti ini ya. Jadi kadang ada orang yang merasa sebenarnya dia cukup, tapi merasa kurang kan di situ kan ada pergulatan batin. Saya tuliskan di situ. Oh ternyata itu seperti ini dan apa yang sering kita dapat itu ternyata kurang. Nah, itu kan pergolakan batin. Saya nulis seperti itu. Jadi memang mungkin hidup itu memang ya bergolak kurang. Kalau kita ngikuti kurang ya nggak akan cukup kan gitu. Harusnya kan ada bersyukur juga. Kalau melihat yang lain itu pergulatan saya selama saya motret dari baik itu petani, dari itu pasar, dan yang masyarakat kecil itu kok gini, gitu. Yang menjadi saya ngapa menulis gitu. Jadi sebenarnya pengalaman orang lain, tapi itu juga terjadi di sekeliling saya terutama. Ini kurang. Saya meneruskan. Pak
Narung, Jogja Ya, untuk Anda objek seperti apa, Pak? Sepertinya Pak Narung sudah menjepret banyak sisi dari Jogja itu. iya. Silakan. Gimana tadi? Maaf, maaf. Jogja untuk Anda itu seperti apa? Oh, Karena kelihatannya dari kegiatan seniman, dari alam, dari kegiatan apapun Anda sudah jepret sampai ke perkampungan. ya, Silakan. ya bagi saya Jogja itu memang apa ya? Banyak nilai historisnya. Eh, banyak sudut-sudut yang unik, yang jarang orang orang ekspos gitu. Sebenarnya, sebenarnya banyak sih foto-foto saya yang belum saya upload itu banyak tentang Jogja, tentang beberapa tempat itu memang belum saya upload. Jadi saya mencari hal-hal yang dari sudut pandang saya terutama ya, misalnya lokasi ini karena kalau orang motret itu kan paling angle-nya seperti ini, saya ngambil yang beda, jadi sudut yang berbeda dari kacamata si pelaku. Dan Anda menganggap Jogja ini seperti apa, Pak? Ya itu sih ya ini karena rumah saya, jadi ya ya gimana ya, ya menarik ya nggak buat saya. Oke. Nah, Pak, Anda pernah pergi ke Gunung Api Purbo, Ya, lalu Anda foto dari atas, lalu Anda menuliskan apa? Bukit Tujuh apa apa? iya Kampung Tujuh. Kampung Tujuh, apa itu, Pak? Itu itu kemarin bulan apa ya, Desember tahun kemarin, itu kami kan sebenarnya, eee, penasaran juga tuh Kampung Tujuh itu apa. Ternyata itu kampung yang dihuni oleh 7 keluarga. Jadi itu memang ada apa, ada kampung yang berisi dengan 7 keluarga dan waktu saya kemarin ke sana itu ngobrol dengan sesepuh. Jadi tahu sejarahnya, oh jadi kalau di Kampung Tujuh itu orang lain misalnya mau menetap di situ nggak boleh, karena ada larangan. Larangan-larangan yang kalau dilanggar, kalau menurut sesepuh itu Pak Mbah Rejo Dimulyo itu akan sakit, akan mati dan sebagainya. Itu kami ke sana dengan tentu dengan maksud baik ya. Karena kalau maksud nggak baik atau mungkin jahat gitu akan ada terjadi apa-apa. Dan waktu saya dengan teman-teman itu ke sana itu ya sampai rumah selamat, cuman capek karena jalannya kan 45 derajat ya. Tapi itu buat desa yang menarik sih untuk ukuran Jogja ya, karena itu termasuk apa ya, suku yang apa ya, salah satu suku yang jarang di apa, di Jogja. Nah, mereka kok bisa awal-awalnya kok bisa menghuni di sana, Pak? Itu karena enggak itu turun temurun. Jadi kalau menurut Mbah apa itu, Mbah Mbah Rejo itu ada titah dari, eee, keraton waktu itu, Sultan Habis IX. Jadi kayak abdi dalam gitu, abdi dalam, eee, "Kamu menghuni daerah sini." Mereka berkembang biak dan sebagainya. Tapi karena kan keturunan itu kan tidak bisa apa ya, misalnya ada yang nggak ada, mati gitu ya, meninggal, itu harus dari orang-orang itu sendiri. Jadi tidak bisa mengambil dari orang lain, dari kampung lain, gitu. Tapi apa ya, enak sih di sana. Dingin tapi sayangnya, dingin sekali. Pernikahan pernikahan mereka di antara mereka sendiri atau bagaimana? Itu ada, itu misalnya orang sana ngambil orang lain. Jadi misalnya yang laki-laki dari Kampung Tujuh, ceweknya bisa dari luar. Tapi kalau orang lain mau menempati, misalnya jadi ada orang luar mau ke Kampung Tujuh, jadi kan 8 itu nggak boleh.
Oke. Menarik Dan sih, ya, dan mereka masih melakukan ritual-ritual kejawen? masih mereka kejawennya kuat kuat sekali dan apa ya, eee, ritual itu sering sebenarnya ada ya kayak Jawa lah karena muslim ya, muslim Jawa, mereka tradisinya ngikutin Jawa itu. Jadi misalnya muslim ini apa itu Pak Narung, ya mereka ada di atas Gunung Purbo itu, Pak? iya sebenarnya bukan kan itu ada 2 Melanggeran dengan Gunung Kampung Tujuh. Itu berbeda, yang di Kampung Tujuh itu sebelah selatan, kalau yang Kampung Tujuh itu ke utara, jadi bersebelahan tapi jauh, Oke. tempatnya Hmm. Ini Mas Rizky juga pernah dengar cerita tentang Kampung Tujuh persis yang diceritakan oleh Pak Narung. Nah, Pak Narung, apakah ada rencana eksplor ke kota lain atau masih ada Jogja yang belum terungkap, Pak? ya ini mau saya mau mengulik tentang orang Kalang, Kota Gede, itu. Jadi, apa sih orang Kalang itu seperti apa, nanti sampai sejarahnya, detailnya itu mau mau ya eksplor ke sana. Terus nanti mungkin kalau keluar kota itu Blora, karena ada gandengannya antara orang Kalang Jogja dengan Blora. Itu ada situsnya di Blora. Ada kampungnya juga gitu, orang Kalang. Nah, orang Kalang itu orang apa, Pak? Itu orang yang dikutuk kalau menurut Habib. Tapi Habib berapa lupa ya. Jadi dikutuk loh. Kamu nggak di Kalang tuh apa ya, dilingkari loh. Jadi nggak boleh keluar dari lingkaran kalau Kalang. Itu yang masih kemarin baru riset sih, riset ke Dan sana. dan mereka masih dalam lingkaran itu atau bagaimana? Iya, masih di lingkaran itu, tapi kalau yang di kota gede itu rata-rata orangnya kaya-kaya. Jadi rumahnya bagus-bagus, itu orang Kalang. Kalau yang rakyat biasa kan paling ya rumahnya seperti itu, tapi kalau yang di Kalang itu rata-rata bagus. Di dong itu ornamennya juga beda, beda dengan yang ada. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak, atas sharing-nya tentang Jogja.